Sapa Indonesia Pagi kembali hadir saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Meski sudah dapat tarif 19% bagi Presiden Prabowo Subianto, proses negosiasi akan terus berjalan selama Indonesia dan Amerika Serikat masih memiliki hubungan dagang. Presiden tidak memungkiri hasil kesepakatan Trump getok 19%, sedangkan Indonesia kasih 0% belum sepenuhnya memuaskan. Atas hal ini, pemerintah berkomitmen terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif dan mencegah defisit neraca perdagangan. Rencananya, Saudara Presiden Prabowo akan bertemu Trump di White House, Washington DC pada September atau Oktober mendatang. Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika kunjungan, Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Berikut ini, Saudara, adalah daftar tarif yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap sejumlah negara di Asia. 16 Juli 2025, Donald Trump mengumumkan Indonesia kena tarif 19%. Angka ini jauh di bawah ancaman pertama, yaitu 32%. Kemudian Vietnam menikmati tarif sebesar 20%, namun untuk barang yang dari negara lain yang diolah di Vietnam, tarif transshipment yang diberlakukan yakni 40%. Langkah ini diambil Amerika untuk menjegal pengalihan bahan produksi dari Cina ke Vietnam yang diekspor ke Amerika. Di Indonesia, Amerika dapat akses penuh termasuk tembaga yang dipuji-puji Trump. Tarif ini serentak akan diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Berikutnya, Saudara, Bank Indonesia akan mengalkulasi dampak penetapan tarif 19% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bagi Indonesia. Di antaranya terhadap neraca perdagangan sampai kurs rupiah. Secara umum, Bank Indonesia yakin tarif ini tetap berdampak positif bagi Indonesia. Kami menyambut positif, hasilnya tentu saja cukup bagus, dan tentu saja kami terus akan melakukan suatu pendalaman mengenai secara rinci dampak-dampaknya baik terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan maupun terhadap pasar keuangan. Kami juga memandang kinerja ekspor ke depan termasuk ke Amerika itu akan tetap baik dengan hasil perundingan ini. Tentu saja hasil perundingan ini akan meningkatkan import, tapi tentu saja kita lihat importnya yang produktif, yang tentu saja akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, baik investasi maupun secara sektor yang lain. Di hari yang sama, Trump mengumumkan tarif 19%, Bank Indonesia juga menurunkan bunga acuan alias BI Rate. BI Rate turun dari 5,5% ke 5,25% atau turun 0,25%. Keputusan ini, Saudara, mempertimbangkan prospek laju inflasi yang tetap terjaga rendah dalam kisaran target 1,5 sampai 3,5% dan terjaganya stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia bilang kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Juni 2025
tumbuh sebesar 7,77%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43%. Dari sisi penawaran, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit di tengah dana pihak ketiga yang tumbuh meningkat menjadi 6,96% year on year pada Juni 2025. Perkembangan ini mengakibatkan bank cenderung menempatkan pada surat-surat berharga dan meningkatkan standar penyaluran kredit lending standar. Dari sisi permintaan, perkembangan kredit juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang perlu terus Ada dua sentimen positif yang datang bersamaan pada 16 Juli 2025. Bunga acuan turun, tarif Trump lebih kecil dari ancaman. Bagaimana ekonomi Indonesia ke depan? Kompas Bisnis akan tanya ke Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Telisa. Prof. Telisa? Mohon maaf sepertinya masih Ya, selamat pagi. Ya, baik, Prof. Telisa. Jadi BI rate ini turun, tarif Trump tidak sebesar ancaman pertama. Secara awam sebetulnya masyarakat ini dapat apa, Prof. Telisa? Betul. Jadi dari kebijakan, bagaimana transmisi yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kan kebijakan itu tidak langsung berdampak. Kebijakan tuh yang utama ada dua ya, kalau makro, moneter, fiskal, yang ketiga struktural ya tambahannya. Nah, suku bunga itu kan moneter ya, variabel moneter. Nah, variabel moneter itu memang transmisinya lebih panjang jalannya, karena moneter itu kan bukan real. Tapi kalau misalkan fiskal, menambah bansos, menambah makan bergizi gratis, menambah stimulus, itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau suku bunga, itu memang efeknya tuh tidak langsung. Karena kan gini, suku bunga jalannya itu ke suku bunga kredit, misalkan ke suku bunga kredit investasi atau ke modal kerja. Jadi masyarakat jadi mudah untuk mendapatkan modal kerja, lebih murah, kemudian mereka bisa mendorong kegiatan ekonominya atau melakukan ekspansi usaha. Nah, baru itu akan meningkatkan pendapatannya masyarakat. Nah, itu dirasakan. Nah, jadi dengan penurunan BI rate, saya memandang ini membantu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi kita kan agak melemah. Jadi BI melihat signal itu, dan kemudian karena inflasinya itu rendah, BI berani untuk menurunkan dan membantu ke pertumbuhan. Karena BI itu biasanya pilihannya dua, stabilitas makro atau pertumbuhan. Nah, karena stabilitas dianggap sekarang dari sisi inflasi lumayan terjaga, ataupun dari rupiah lumayan terjaga, itu berani untuk menurunkan suku bunga. Nah, kalau suku bunga turun, harapannya bisa mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, baik investasi maupun konsumsi. Jadi, nah cuma masalahnya nanti transmisinya nih ke perbankan dulu. Biasa kan nggak langsung, BI itu nggak bisa langsung ke masyarakat, karena kan BI nggak boleh memberikan KLBI, kredit langsung, kreditnya lewat bank. Nah, sekarang pertanyaannya banknya seperti apa? Apakah banknya itu menurunkan juga? Nah, itu jadi nanti tergantung dari perilaku bank juga dalam merespon BI rate. Jadi masyarakat dapat apa? Kuncinya juga tergantung dari bagaimana lembaga keuangan atau lembaga-lembaga intermediaris yang bergerak di sektor keuangan merespon BI rate ini. Apakah mereka juga akan menurunkan suku bunga yang dikenakan kepada konsumen atau kepada pengusaha di masyarakat, seperti itu. Oke, jadi meskipun tidak langsung efeknya, tapi diharapkan ini tentu bisa membantu target pertumbuhan ekonomi meskipun ada campur tangan bank ke masyarakat. Oke, Prof. Telisa, kita ke detail soal tarif dulu. Presiden Prabowo bilang negosiasi dengan Amerika itu sebetulnya belum selesai, tapi berjalan terus selama ada hubungan dagang. Nah, apakah bisa diartikan kalau kemarin kan dapatnya 19%, nah Indonesia ini butuh tarif yang lebih rendah lagi dari 19% itu? Betul, jadi kan tergantung jadwal dari negosiasi itu sendiri. Tadi disampaikan kan katanya akan September atau Oktober, jadi ada round berikutnya. Biasanya memang negosiasi itu ada round-roundnya, tapi kita juga bisa mengusulkan gitu. Tapi kan memang sudah diputuskan per 1 Agustus ya kalau tidak salah keputusannya untuk yang 19%. Yang belum diputuskan itu transshipment tarif. Kalau Vietnam itu sudah diputuskan 40%. Apabila kita disinyalir melakukan transshipment, jadi mengekspor melalui negara yang tarifnya lebih rendah, melakukan tarif arbitrage, itu Vietnam akan dikenakan 40. Nah, Indonesia cuma disebut aja akan ada tarif transshipment, tapi berapanya itu juga belum jelas. Jadi itu mungkin perlu diperjelas dalam negosiasi segera gitu, karena transshipment ini kemarin kita baru diskusi ya dengan para ekonom, transshipment ini bisa lebih berbahaya daripada tarif yang 19-nya gitu. Kita juga belum deal kan, kita sebagai member BRICS itu apakah jadi
dikenakan 10% atau tidak. Itu juga harus kita pastikan. Jadi memang di luar 19 ini masih banyak hal yang harus kita negosiasikan. Dan harapannya nanti negosiasinya lebih baik lagi dengan data yang lebih kuat ya, sehingga kita lebih bisa negosiasi dengan baik gitu. Deal-nya ya, mudah-mudahan nanti dapat deal yang lebih baik. Tapi kalau untuk menurunkan 19, itu mungkin masih membutuhkan waktu. Karena kan baru diputuskan ya, Trump sendiri mungkin akan, ya meskipun dia bisa melakukan apapun, tetapi mungkin kalau sudah diputuskan itu kan kalau di revise dalam waktu dekat agak sulit mungkin. Nanti mungkin bisa ada di round yang September Oktober kita masih bisa bernego lagi seperti itu. Prof, jadi penegasan berarti bisa dikatakan kita juga meskipun sudah ada deal di 19%, artinya masih harus waspada soal tadi transshipment itu tadi, artinya beban untuk Indonesia bisa jadi lebih gede lagi dibandingkan dengan sekarang. Betul, betul sekali. Karena itu tadi itu kan hanya tarif resiprokal ya. Jadi kan yang di 19 itu tarif resiprokal. Di luar tarif resiprokal ada charge tambahan karena kita member BRICS yang 10% itu. Kemudian ada transshipment hukuman apabila kita dianggap melakukan transshipment. Jadi itu juga yang mungkin perlu kita waspadai ya. Karena justru dari ekspor impor kita kan banyak juga yang memang melalui negara ketiga ya. Nanti saya belum cek sih data ke Kemendak atau Kementerian Perdagangan untuk data transshipment kita, karena data itu tidak publish sepertinya ya. Jadi ya harus kita waspadai. Jadi itu nominal aja sebetulnya tarif 19 itu. Jadi realnya harus kita hitung kembali real tarifnya gitu. Karena tadi ada tambahan-tambahan dan kemudian ada juga ada transshipment, terus juga dibandingkan dengan ini juga jangan lupa kita kan ada tarif dasar yang selama ini sudah berlaku di luar resiprokal. Tarif rata-rata tuh kemarin di kisaran 8 sampai 10. Tarif rata-rata kita ke AS. Jadi kan berarti tambahannya adalah 8 sampai 10 itu taruhlah misalkan 8 gitu ya yang terendah. 8 tambah 19 tambah kita BRICS gitu. Nah, itu kan berarti harus kita lihat kalau mau ngelihat dampaknya itu jangan lihat 19-nya saja begitu intinya. Oke, jadi tadi ada sebetulnya tidak hanya soal resiprokalnya saja, tapi ada tarif-tarif yang perlu diantisipasi juga. Oke, Prof, tadi soal tarifnya yang perlu diantisipasi, tapi ada lagi nggak yang perlu diantisipasi Indonesia setelah ini, terutama setelah pindah nih negara impor ke Amerika Serikat? Betul, neraca dagang kita pastinya ya. Neraca dagang kita ini kan kita menjanjikan melakukan impor ini, nah itu berpotensi melebar juga dong ya kalau impor itu semakin besar di sektor agriculture itu akan dibuka, terus kemudian di Boeing ya kita mau beli pesawat-pesawat Boeing gitu kan, itu kan besar-besar ya nilainya. Kalau migas mungkin kita bisa shifting dari Timur Tengah ke AS, tapi apa semudah itu? Shifting kan kontrak dengan Timur Tengah mungkin sudah ada sebelumnya, jadi ya kalau kita itu juga harus hati-hati. Jadi bagaimana kita memenuhi janji kita kepada Trump harus lihat kemampuan dan neraca dagang kita, jangan sampai kita devisa kita itu shortfall in the short term gitu, tergerus gitu karena ini ya hal ini. Itu yang menurut saya nomor satu. Nantinya ke stabilitas keuangan dan ke devisa. Kalau devisa nanti ujungnya ke stabilitas rupiah. Itu yang perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua, dengan adanya penguatan tarif ini, dengan adanya ini kan dolar juga semakin menguat nih ya. Walaupun dolar sempat melemah, tapi kemarin dolar sempat menguat sehingga dolar menguat itu kan khawatir ke rupiah. Nah, dengan bunga yang turun, interest rate diferensial kita kan turun tuh. Ancaman kepada rupiah itu harus kita waspadai. Tapi saya yakin sih Bank Indonesia sudah menghitung dampak ini gitu ya. Mungkin itu masih bisa dimitigasi sehingga masih bisa menurunkan ke BI rate yang lebih rendah tadi gitu. Kalau kita kaitkan sama BI rate, jadi stabilitas rupiah itu juga menjadi yang ini dan neraca dagang. Dan yang ketiga, hal yang penting kita antisipasi, negara lain minta tarif yang sama, yaitu tarif 0. Nah itu biasanya gitu loh, kok Amerika dikasih kita enggak? Nah itu yang perlu kita waspadai, itu sih. Jadi nanti kalau semua minta 0 ya bagaimana dengan impor kita dan neraca dagang dan devisa kita, itu yang sangat perlu kita antisipasi. Oke, nah Prof, kalau itu kan tadi respon kita terhadap bagaimana tarif dari Amerika Serikat. Nah, kalau nantinya ada reaksi dari Tiongkok, seperti apa kita harus mengantisipasi atau punya mitigasi yang tepat? Ini kayak game teori ya, jadi Tiongkok ngapain, kita ngapain. Jadi karena Tiongkok dengan kita juga hubungannya erat seperti itu ya. Kalau Tiongkok kan sebetulnya ada awal-awal ya, saya belum update yang terakhir, tapi awal-awal itu kan memang akan juga melakukan retaliasi. Apabila Tiongkok melakukan retaliasi, dia juga akan mengenakan tarif impor yang tinggi kepada produk-produk Amerika Serikat seperti itu. Nah, itu kan kemudian perang dagang menjadi semakin memanas ya. Jadi karena itu kita member BRICS secara tidak langsung, apabila nanti Cina melakukan retaliasi, kalau Cina nerima aja mungkin impact-nya akan lebih soft. Tapi kalau misalkan Cina melakukan retaliasi,
artinya apa? Perang dagang semakin memanas. Nah tadi peluang Indonesia untuk dapat tarif yang lebih tinggi karena kita dianggap satu geng dengan Tiongkok, ya itu akan semakin tinggi. Itu aja sih. Jadi dan kemudian nanti ketika perang dagang semakin memanas, itu memang sudah ada tuh trade policy uncertainty index tuh naik, terus perdagangan global juga turun. Kalau global trade turun, harga komoditas itu akan turun. Nah, sedangkan Indonesia itu sangat tergantung APBN-nya, penerimaannya, ekspornya itu sangat tergantung pada harga komoditas. Kalau harga komoditas turun, blooming, ya nanti banyak implikasinya ke makroekonomi kita ya, ke pajak kita, penerimaan bagi hasil ekspor, kemudian ini cukup akan banyak. Jadi mitigasi kepada PDB kita yang kemarin sudah cukup lemah, ya maksudnya lemah dibanding biasanya. Sebetulnya tidak lemah kalau dibanding negara lain, tapi dibanding biasanya kan dibanding rata-rata yang selama ini historis kita gitu. Oke. Jadi itu harus kita antisipasi sih. Saya para ekonom juga kemarin banyak berdiskusi ya, bukan ya cukup intens juga untuk bagaimana kita memitigasi berbagai resiko yang muncul ini, menguatkan ekonomi lokal dan UMKM kita nih gimana nih di tengah serbuan impor nanti gitu. Oke, keanggotaan Indonesia di BRICS ini juga perlu diantisipasi juga karena kan ada sentimen dari Presiden Trump terhadap BRICS. Oke, Prof. Talisa nanti kita lanjutkan kembali terutama soal bagaimana di posisi yang sama ini juga BI sedang menurunkan BI rate-nya dari ke 5,25. Tapi usai jeda Prof. Talisa dan juga saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Glon, let's go. Pancen Oye. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Ada kelapa. Itu kepala. Ini baru kelapa. Ribet bukannya. Jus baru. Rasa kelapa muda gercep. Granulanya cepet lah. Jus kelapa muda. Gercep banget. Jus rasa kelapa muda. Oh semua suka Dari Wings Food. Kata orang, gue itu si paling kerja. Syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya. Dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancen Oye. Kita generasi bersih sehat yang berani main di luar. Nuvo Family melalui Wings Group membantu UNICEF wujudkan generasi bersih sehat melalui program WASH di sekolah. Nuvo Family, 2 steps ahead melindungi 24/7. Generasi bersih sehat, berani main di luar. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Yang didukung oleh Kompas Bisnis masih menemani Anda saudara dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Talisa Aulia Valianti. Prof. Talisa, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi soal tarif, sekarang kita ke soal Bank Indonesia juga menurunkan BI rate ke 5,25%. Apakah ini momentumnya tepat atau justru sebenarnya ya kita udah kehilangan momentum nih Prof. Terlihat dari penyaluran kredit yang melambat dan daya belinya yang makin turun. Ya. Karena Bank Indonesia itu memang harus lebih berhati-hati ya Mbak, tidak bisa hanya ke growth. Karena seperti saya sampaikan dual mandatnya itu di Undang-Undang P2SK, selain menjaga stabilitas moneter dan keuangan, mandat lainnya adalah
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi meski ya semi dual mandat ya, nggak persis banget dual mandat seperti di US atau di beberapa negara maju lain, tapi kita itu artinya ada ketambahan untuk pertumbuhan gitu. Nah, BI selama ini banyak kan ke stability fungsinya. Nah, namun sekarang dia diberikan tambahan tugas untuk ke pertumbuhan juga. Jadi memang BI itu tidak bisa menurunkan suku bunga secara drastis, karena ada yang bilang kok kerendahan ya, karena harus hati-hati karena kita masih punya peluang capital outflow, maksudnya punya tantangan capital outflow, karena di kondisi sekarang kan sangat volatile nih geopolitiknya. Arus modal keluar itu bisa, jadi BI tidak bisa terlalu banyak menurunkan BI rate, karena kalau misalkan BI rate turun terlalu banyak, kita khawatir capital outflow rupiah yang kena. Walaupun untuk mendorong pertumbuhan kredit, jadi BI selalu seringkali menghadapi dilema nih, menjaga kestabilan di domestik dengan di luar negerinya. Nah, kestabilan luar negeri itu capital outflow rupiah, jadi rupiah tetap harus dijaga. Jadi bagaimana tengah-tengah nih antara menjaga inflasi dan daya beli tadi dengan menjaga stabilitas rupiah. Nah, betul, sudah ada indikasi pertumbuhan kredit melambat dan seterusnya, uang beredar juga melambat ya, menunjukkan di masyarakat tuh likuiditas juga mulai terpengaruh dengan penurunan harga komoditas, karena harga komoditas itu sangat pengaruh termasuk ke likuiditas kita gitu. Jadi di masyarakat tuh kredit melambat karena komoditas melambat. Pertumbuhan kredit kita itu sangat berkorelasi erat. Kami udah pernah melakukan penelitian, sangat erat sekali korelasi antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan harga komoditas. Jadi kalau harga komoditas turun, kredit juga melambat. Itu memang memang signal yang cukup kuat. Nah, jadi BI membantu nih dengan menurunkan BI rate, dan mudah-mudahan dibantu oleh perbankan juga nanti menurunkan bunga kredit di perbankan sehingga masyarakat bisa terbantu. Jadi menurut saya ini tidak kehilangan momentum, karena momentumnya tuh inflasi kita nih yang beberapa bulan berturut-turut ini ternyata menunjukkan signal pelemahan. Nah, baru BI berani untuk menurunkan BI rate tadi gitu. Dan melihat rupiahnya sendiri masih di level yang achievable sehingga BI berani untuk melakukan itu. Jadi memang nggak bisa cuma hanya untuk mendorong kredit gitu kalau Bank Indonesia, karena fungsi mendorong ekonomi itu juga banyak di fiskal ya, growth gitu. Oke, ada langkah yang perlu hati-hati juga dari Bank Indonesia. Prof, betul. Ini Bank Indonesia juga bilang perbankan makin hati-hati nih nyalurin kredit. Gimana resiko kredit macet saat ini, Prof? Nah, itu dia. Balik ke harga komoditas dan economic driver kita. Karena economic driver kita memang sedang mengalami perlambatan dan harga komoditas kita juga melambat. Dan di tengah ketidakpastian global, pasti risk premium bank itu, risk appetite bank, itu semakin meningkat terhadap risiko. Sehingga perbankan juga akan lebih hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Saya banyak bicara dengan direktur-direktur bank, mereka menyampaikan bahwa sekarang tuh yang penting menjaga kualitas kredit. Mereka nggak kejar target plafon, tapi mereka kejar target tuh quality, karena mereka khawatir. Jadi semakin resikonya meningkat, mereka juga mencoba untuk risk averse gitu, menghindari resiko. Nggak berani yang melakukan yang namanya excessive credit risk taking gitu, nggak berani seperti itu. Jadi perbankan memang cenderung lebih namanya perbankan juga ini ya perbankan juga namanya bisnis kan harus tetap menjaga. Nah, sekarang bank-bank kebanyakan strateginya itu lebih wait and see dan juga lebih ke menjaga kualitas kreditnya seperti itu. Oke, ada langkah hati-hati dari Bank Indonesia, terutama untuk menurunkan BI rate tadi. Tentu juga sudah mempertimbangkan bagaimana kondisi dan juga dampak dari faktor-faktor eksternal, termasuk juga tadi tarif Trump ya, Prof. Ini the clock is ticking. Kita tunggu bagaimana nanti dari pemerintah supaya bisa tetap menjaga ekonomi bisa tetap stabil di tengah adanya pengaruh dari internal maupun eksternal. Terima kasih Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Talisa Aulia Valianti. Sehat selalu, Prof.